Hari-hari ini kita hidup di tengah dunia di mana sudah banyak orang tidak punya hope, sudah banyak orang hopeless, tidak lagi punya pengharapan. Banyak orang stuck di rumah, tidak bisa kerja, tidak bisa cari nafkah, stres, depresi melanda. Banyak orang mulai menghadapi hari depan dengan ketakutan. Takut lihat forecast ini, takut lihat forecast itu. Bukan cuma forecast soal penyakit, tapi mulai melihat forecast tentang the coming economic crisis. Krisis ekonomi yang akan datang. Sektor ekonomi sudah tidak bergerak. Usaha-usaha banyak tutup. Banyak karyawan di layoff. Pemasukan berhenti. Lantas bagaimana hidup hari ke depan? Belum lagi mereka yang putus asa ketika mereka kena vonis positif terkena coronavirus, virus corona. In times like this, we really can use some good news. Di masa-masa seperti sekarang, keadaan sukar begini, kita sungguh-sungguh membutuhkan sebuah kabar baik, atau beberapa kabar baik bahkan. Sebab kabar buruk sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak kabar buruk yang Anda baca. Sudah terlalu banyak kabar buruk yang Anda dengar. Sudah terlalu banyak kabar buruk yang Anda tonton dan lihat. Bahkan sudah mungkin terlalu banyak hal buruk yang Anda dan saya alami sendiri. Rupiah sempat hampir menyentuh angka 17.000. Tapi pagi ini, saudara-saudara, kita dapat kabar baik bahwa rupiah kembali menguat terhadap dolar. Rupiah kembali menguat di angka 15.000 sekian, saudara. Dan ketika saya sebarkan berita itu di salah satu akun media sosial saya, ada satu sahabat menanggapi begini, itu bukan rupiah yang menguat, tetapi dolar yang melemah. Saya jawab begini, saudara. Well, a good news is a good news, isn't it? Sebuah kabar baik, tetaplah kabar baik. Buat apa kita membiasakan negative thinking? Bahkan ketika kabar baik pun datang, kita tetap bisa berpikir negatif tentangnya. Sudah terlalu banyak orang negatif. Sudah terlalu banyak keadaan negatif. We really can use some hope today. Kita betul-betul butuh pengharapan hari ini. Setiap kali para saksi mata, setiap kali penulis Injil melihat perjumpaan Yesus dengan orang-orang banyak yang menderita, yang susah, yang sedih, yang sakit, atau yang berduka, maka Injil selalu mencatat begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip firman Allah dari Perjanjian Lama ketika dicatat oleh Matius 9 ayat 13, berbunyi demikian, yang kukendaki ialah belas kasihan, compassion, bukan persembahan. Sebab aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Seringkali kita berpikir bahwa iman adalah ritual, iman adalah persembahan, iman adalah pelayanan, iman adalah korban, iman adalah agama, dan setumpuk ritualistik lainnya. Tetapi Yesus sendiri berkata, hati Allah sendiri berkata lewat mulut Yesus, bukan itu. Ibadah yang sejati adalah belas kasihan terhadap sesama. Bahkan buat orang yang paling tidak pantas menerima belas kasihan kita. Ini loh hati Allah buat saudara. Ini loh hati Tuhan buat saudara. Hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasihan. Buat siapa? Buat engkau. Buat saudara dan saya. Yesus tahu apa artinya kesukaran. Yesus tahu apa rasanya putus asa. Yesus tahu apa yang saudara sedang alami dan gumuli hari-hari ini. Dan dengan penuh belas kasihan, Yesus rindu mengembalikan, Yesus rindu memberikan hope itu, pengharapan itu kembali kepada saudara. Buat saudara-saudara yang sudah putus asa, buat saudara-saudara yang sudah letih lesu berbeban berat, buat engkau yang sudah kehilangan pengharapan. Because hope is what we need during these difficult times. Hope is what keep us going on and going strong through the most difficult times in life. Sebab itu, saudara-saudara, yuk jangan putus asa, yuk jangan putus asa. Ayo semangat lagi. Ayo bangkit lagi. Ayo berpengharapan lagi. Yuk berharap sama Tuhan. Because it usually the darkest before dawn. But do you know what happens after that? Sunrise happens. Matahari terbit. Biasanya hari paling gelap justru jam-jam subuh hari sebelum matahari terbit. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi setelah kegelapan yang paling gelap itu? Matahari terbit, kegelapan sirna, cahaya turun, pengharapan baru buat saudara. Saya mau menatap saudara-saudara yang hari ini putus asa dan berkata, Pak, pengharapan saya sudah habis. Saya sudah berharap pada pejabat-pejabat tidak bisa tolong saya. Saya berharap pada jabatan-jabatan tidak bisa tolong saya. Saya berharap pada ilmu pengetahuan saya tidak bisa tolong saya. Saya berharap pada uang saya tidak bisa tolong saya. Dalam keadaan seperti ini, segala hartamu itu tidak ada artinya. Tetapi Alkitab mengajar kita, dari mana datang pertolongan kita? Kepada siapa kita berharap? Pemazmur katakan dalam Mazmur 121 ayat 1-3, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku?
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan yang menjaga saudara dan saya tidak pernah tertidur. Dia bukan satpam dan security yang bisa capek. Dia bukan manusia yang bisa lelah. Tuhan selalu siap sedia membangkitkan kembali pengharapan, menolong saudara dalam kesesakan, dan mengeluarkan kita menjadi pemenang.